Hai kelas, ketemu lagi dengan saya Roles Herwin untuk mata kuliah Teknologi Internet. Nah, di minggu ketiga ini saya nggak akan ngasih modul. Karena kita juga nggak ada schedule untuk video conference, tapi saya coba compile semuanya dalam slide dan video pembelajaran. Semoga ini lebih memudahkan kalian ya. Nanti kita bisa cek dan recheck ya. Di minggu ketiga ini topiknya nggak terlalu berat, lebih ngomong ke transmission data. Jadi topik ringan sebenarnya, tapi ini sebenarnya menjadi salah satu fundamental untuk teknologi internet, transmisi data. Karena ujungnya kan ngomongin data. Ketika kita ngomong akses internet, berarti kita mengakses data sebenarnya kan. Itu tujuannya kita mengakses internet. Aturan main selalu saya sebutkan di awal, biar kalian tetap masih ingat juga gitu, dan termasuk saya juga ini pengingat reminder untuk kita bahwa ada kewajiban untuk kalian minimum karena nanti ada impact-nya pada UAS kalian. Jadi tolong konsistensinya dan komitmennya untuk minimal memenuhi 75% dari total pertemuan kita, at least minimal 10 pertemuannya. Ada pengecualian untuk hal di bawah yang pernah saya sebutkan juga dan saya jelaskan. Mungkin buat teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain yang belum mengikuti, yang kemarin belum sempat ikut di video conference, bisa mengakses materi di Google Classroom yang week 1 dan week 2-nya untuk ikut nge-review dan membaca materi-materi sebelumnya sebelum masuk di materi minggu sekarang. Oke, so agenda kita today ngomongin tentang data transmisi LAN, WAN, dan MAN, ISP, Internet Service Provider, Internet Speed and Technology. Oke, kita coba satu. Data transmission. Nah, ketika kita ngomong, kenapa sih data transmission dimasukkan menjadi salah satu part yang penting juga di teknologi internet ini? Karena ketika kita ngomongin seluruh konektivitas yang terjadi tadi di internet tadi, yang kan internet itu kan kita ngomongin interconnected network, ya kan, yang menghubungkan jaringan networknya. Nah, di dalam connected tadi kan ada sesuatu yang ditransmisikan, ada sesuatu yang ditransferkan. Apa itu? Di dalamnya adalah data. Nah, berarti ketika kita ngomong ini, kita ngomong tentang data transmission, bagaimana data itu berpindah. Ketika data dipindahkan itu seperti apa sih sebenarnya dia gitu. Nah, dikatakan di sini bahwa data transmission is the process of sending digital or analog data over a communication medium to one or more computing network, communication, or electronic devices. Jadi data transmisi adalah proses mengirimkan data digital atau analog melalui media komunikasi dari satu device ke device lain, ke jaringan atau ke elektronik device yang lainnya. Jadi simpel ya pengertiannya ya. Nah, sukses atau tidaknya transmisi data ini tadi, pengiriman data ini atau pertukaran data ini dipengaruhi oleh dua faktor. Quality of the signal being transmitted, kualitas dari sinyalnya selama proses transmisi ini berlangsung, dan kedua, karakteristik of the transmission medium, karakteristik dari media yang digunakan, transmisinya, apakah menggunakan kabel, apakah secara wireless, itu analog atau digital, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi clear ya untuk data transmisi. Nah, transmission medium. Tadi, ini lanjutan yang tadi. Media transmisi. Biasanya menggunakan apa sih? Data transmission occurs between transmitter and receiver over some transmission medium. Communication is in the form of electromagnetic waves. Nah, ketika kita ngomongin mediumnya kan ada dua nanti nih. Wireless or non-wireless. Ketika kita ngomongin wireless, secara wireless kita bisa menggunakan air, menggunakan ruang vakum hampa, atau sea water. Nggak tahu ini sea water ini seperti apa deepnya. Saya belum explore lagi. Ketika ngomongin frekuensi, kita itu biasanya menggunakan frekuensi di bandwidth 802.11, 2.4 GHz sampai 5 GHz. Jadi itu frekuensi yang bisa kita gunakan untuk transmisi Wi-Fi dan teman-temannya, yang termasuk 4G di dalamnya juga ada di dalamnya gitu. Lalu ketika ngomongin non-wireless, twisted pair, coaxial cable, optical fiber, ya Ethernet cable network yang biasa kita pakai di rumah atau di kantor, kabel TV kabel, bukan kabel ya TV kabel TV gitu, yang baik kabel TV yang digital ataupun yang analog yang biasa kalian pakai dari antena itu.
Nah, itu adalah dua model contoh transmisinya yang paling sederhananya. Lalu terminologi transmission, ada 3 poin. Direct link, point to point, dan multiple point. Ketika kita ngomongin direct link, maaf. Direct link, no intermediate devices, namanya direct link. Jadi nggak ada perantaranya lagi. Jadi langsung kayak apa ya namanya? Direct link itu point to point. Jadi kalau mau menghubungkan dua laptop dengan satu kabel. Oke, no intermediate devices. Nah, point to point, direct link di atas sama, tapi hanya dua devices. Nah, ada juga direct link yang lebih dari dua devices. Nah, multi point, more than two devices share the link. Nah, ini ngomongin multi point. Oke. Mudah-mudahan kebayang ya. Direct link, point to point, multi point. Lalu transmission terminologi yang berikutnya, kita ngomongin simplex, half duplex, full duplex. Apaan sih itu, Pak? Nah, simplex itu signal transmitted in one direction, satu arah, one way. Simplex TV. Kalian nonton TV kan one way kan? Karena nggak mungkin kalian ngomong lagi penyiarnya di sana merespon atau memberikan feedback. Half duplex, both station transmit but only one at the time. Walkie-talkie. Dua-duanya bisa antara si receiver dengan si transmitter atau yang mengirimkan itu bisa ngomong, tapi harus gantian karena dia ada dalam line yang sama. Ya walkie-talkie, kalau satu ngomong satu harus nunggu. Baru selesai ganti lagi. Nah, yang satu adalah full duplex yang terakhir. Simultan transmissions. Contoh menggunakan handphone. Jadi kita atau video conference juga itu sebenarnya sudah full duplex. Karena baik ketika kita ngobrol, dia ngobrol, kita juga bisa sambil ngobrol juga, dua-duanya bisa berbarengan sekaligus. Oke. Nah, lalu ada frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Frekuensi itu kan dibagi menjadi beberapa hal ya, kayak analog signal, digital signal, periodic signal, dan aperiodic signal. Nah, kayak TV-TV sekarang juga kebanyakan masih analog. Nah, dari seluruh determin dari definisi ini, di sebelah kanan juga saya tambahkan gambarnya juga bagaimana cara mengidentifikasi analog atau digital signal, seperti apa sih patternnya mereka gitu. Nah, dari seluruh model frekuensi spektrum ini, sekarang kan pemerintah juga lagi gencar mengembangkan ke arah digital semua. Artinya lebih stabil, lebih gampang dikontrol juga, cost-nya juga akan jauh lebih rendah, dan bandwidth-nya lebih lebar. Dan sekarang digital itu kan konversinya juga, alatnya juga yang convert-nya juga lebih murah zaman sekarang gitu kan, lebih banyak tersedia di pasaran daripada analog, nggak lebih mudah di maintain juga sih gitu. Nah, kenapa kita harus semua ke digital signal? Ini untuk kepentingan yang jauh lebih besar lagi nantinya. Semua data yang dikirim itu rata-rata kan sudah dari digital ke digital ya, nggak ada lagi yang dari analog ke digital. Data di laptop kita pun sudah digital sebenarnya. Digital itu bukan karena dia dalam bentuk elektronik aja, tapi konversi cara penyimpanan di dalamnya, dalam media hard disk atau apapun media yang digunakan itu kan sudah disiap dalam bentuk digital. Nah, jadi ketika dikonversi itu jauh lebih cepat, nggak perlu ada lagi converter di tengahnya. Itu kan membuat itu menjadi lebih cepat, terus minimize errornya, karena ketika proses konversi itu kan bisa aja terjadi kesalahan. Itu seperti decrypt encrypt ya. Jadi kalau ada salah ketika mendecrypt, selesai, message yang di encryptnya nggak akan terima sepenuhnya atau malah nggak bisa dibuka. Nextnya kita ngomongin LAN, local area network. It is privately owned network within single building or campus of up to a few kilometers in size. They are widely used to connect computers and workstations in company office or factory to share resources and exchange information. LAN are easy to design and troubleshoot. In LAN, all machines are connected to a single cable. Different types of topology such as bus, ring, stars, tree are used. Jadi itu tipe-tipe jenis topologi ketika kita mendesain sebuah line itu ada yang model bus, ring, atau star, itu tergantung mau pakainya yang seperti apa. Earlier, the data rates for LAN range from 4 to 16 megabyte per second. Now speed are normally 100 to
megabyte per second. They exist in limited geographical area. Connectively, and resources, especially the transmission media, usually are managed by the company which is running the LAN. Jadi kalau LAN itu ya seperti kalian di kantor misalnya, kalian ada di dalam sebuah divisi produksi atau divisi human resources gitu. Komputer kalian semuanya terhubung tapi akan terkoneksi ke dalam satu single server. Baik itu untuk storage data, baik itu sebagai penyedia layanan aplikasinya, atau sebagai pusat informasinya yang bisa di store dan retrieve oleh seluruh penggunanya, terkoneksi dalam single area. Nah, kalau misalkan data dari HR itu, data yang di HR itu biasanya nggak bisa diakses juga oleh unit atau divisi yang lain, karena mereka memang beda jaringan. Mereka memang beda desain, beda jaringan, bukan desainnya memang beda-beda, tapi mereka adalah beda jaringan tidak terhubung satu sama lain. Nah, biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang membuat jaringan, topologi jaringannya dalam satu building kantor itu, baik seluruh unit dihubungkan, tapi dipecah lagi ke dalam, tapi masing-masing unit itu akan dibuat lagi LAN-LAN yang lebih kecil. Jadi semua adalah dalam satu LAN besar, seperti misalkan headquarter, terhubung dengan semua unitnya mereka, divisi-divisinya, lalu dalam divisi akan ada LAN-LAN yang lebih kecil lagi. Ada topologi yang seperti itu juga. One, wide area networks. One span a large area, often a country or continent. It contains a large collection of machines intended for running user program. These machines are known as hosts. These hosts are connected by a communication subnet. It most one, the subnet consists of two distinct components, transmission lines and switching element. Example such as connection between office headquarter and the branch. Nah, ini kalau kita ngomongin WAN, ketika mendesain sebuah WAN. Jadi misalkan bisa aja dia ada dalam satu kota, misalkan seperti di Karawang Barat, Karawang Timur. Karawang Barat adalah headquarternya, pabriknya. Dia punya pabrik juga di Karawang Timur, di kawasan industri misalnya. Nah, semua itu dalam satu WAN, terconnected. Mereka bisa bertukar exchange informasi, resources, dan sebagainya. Kita berkomunikasi dengan baik by email, dan seterusnya. Nah, itu biasanya topologinya ada yang seperti itu. Jadi mereka sudah terhubung dengan WAN. Tapi masih private di area mereka. Orang dari luar nggak akan bisa mengakses dengan mudah. Ada satu lagi yang terakhir adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN cover a city. The best known example of MAN is cable television network available in many cities. MAN basically larger version of LAN and normally uses similar technology. It's cover large geographical area and may serve as an internet service provider. It's costly and may or may not be owned by a single organization. Jadi untuk membentuk sebuah MAN itu kan cost-nya mahal, besar. Dikatakan sini contoh yang paling simpel dari implementasi MAN adalah TV kabel, TV digital. Sekarang kalian menggunakan apa TV kabel yang paling simpel? IndiHome atau kita ngomongin First Media mungkin gitu. Ya, atau di antaranya mereka lah. Saya tidak tahu terlalu banyak karena jarang nonton TV. Jadi mereka kan biasanya kan ada dalam satu area kota. Misalnya seperti Karawang, mereka bisa cover semua, Karawang Barat dan Karawang Timur. Jadi langsung salah satu induk desain. Mereka nggak akan pecah-pecah lagi. Jadi satu controller semua. Jadi nge-hostnya semua ke Karawang Barat aja. Nanti receiver atau transmitter di Karawang Barat itu akan terhubung lagi ke area yang lain lagi, misalkan Jakarta. Baru dari Jakarta sebenarnya akan ngontrol ngasih ke Karawang Barat, ngasih ke Bandung, ngasih ke Papua, dan seterusnya seperti itu. ISP, Internet Service Provider. Nah, kalian pasti sering mendengar istilah ini. Dalam teknologi internet, ya, kita pasti akan biasa terhubungan dengan kata-kata ini. ISP, WWW, gitu. Ngomongin TCP/IP, nanti bagaimana cara mendesain IP. Nah, Internet Service Provider, ISP. The Internet Original ARPANET, yang histori kita yang kemarin, tentang teknologi internet, was developed as a network between government research laboratories and participating department of universities. Di awalnya kan memang cuma untuk kepentingan riset aja dan kampus gitu kan, ya sebelum kelahiran internet ini di awalnya gitu. Lalu kemudian di tahun 89 the first internet service provider companies offering the public direct access to the internet for monthly fee. Jadi dulu internet itu gratis sebenarnya sebagai
connected, penghubung informasi di dalam research antar kampus, government, organisasi. Tapi 89 akhirnya diberikan offering ke publik. Publik juga diberikan akses untuk mengakses informasi-informasi yang tersedia dari hasil riset tadi. Tapi tentu informasi yang sudah boleh dipublish. Ada informasi yang private dan ada yang udah dipublik kan sifatnya nanti. Nah, yang kita akses selama ini sebagai pengguna internet adalah sebenarnya informasi yang sudah bisa dikonsumsi oleh publik. Walaupun ada beberapa orang yang memasukkan konsumsi yang harusnya nggak konsumsi publik ya, gitu. Nah itu, jadi cikal bakalnya tahun 89 sebenarnya. Were established in Australia and United States, in Brooklyn, Massachusetts, di Boston, the Word became the first commercial ISP in the US. Its first customer was served in November 1989. Jadi tahun 89 cikal bakalnya sebenarnya ISP itu pertama kali di November dan langsung monthly fee, bayar bulanan. Sama seperti sekarang. Kalau dulu mungkin mereka nggak inisiatif seperti itu, mungkin bisa jadi internet masih gratis. Tapi hal yang masuk akal dari internet berbayar adalah karena si penyedia ISP tadi harus menyediakan seluruh infrastruktur pendukungnya. Ya kan? Mulai dari BTS-nya, mulai dari kabelnya, kabel bawah laut seperti kemarin yang bermasalah itu, gitu. Terus maintain mereka bebas dari gangguan, kita tetap bisa nyaman, nah seperti itu. Mungkin ya itu menjadi alasan yang masuk akal juga kenapa itu gratis. Kecuali kita bisa bikin BTS sendiri, maintain sendiri, mungkin bisa gratis gitu kan untuk terhubung dengan yang lain gitu. Karena anyway, karena di awal kita sepakati bahwa internet itu kan cuman mediumnya. Di dalamnya sebenarnya nggak ada apa-apa, kecuali datanya sudah ditaruh di sana. Jadi itu bisa diakses oleh secara publik. Kan cuman interconnected network ya. Jadi hanya penghubung aja dia. Jadi kalau sebagai penghubung, dia berdiri, dia nyala, biayanya sebenarnya cuma biaya listrik. An ISP typically serves as the access point or the gateway that provides a user access to everything available on the internet. ISP itu sebenarnya access point atau gateway yang membantu semua user terakses ke internet untuk mengakses apapun yang available on the internet. Yaitu public atau private, yang penting available di internet. Biasanya kalau orang private mereka protected, tapi tetap ada aja yang bisa bobol. One ISP does not connect to all the line of the world. Jadi ada, ya memang nggak semuanya kita terhubung dengan ISP yang ada di dunia ini. Kecuali mereka saling menghubungkan satu sama lain di backbone di sana, baru semuanya akan terhubung. Thousands of ISP, they purchase internet service from ISP above them. Jadi mereka membeli lagi dari atasnya layanan datanya. Jadi di awal ketika internet itu kan awalnya kan simplify, kayak kalian bisa membayangkan itu cuma pertukaran antara misalkan kampus di Karawang dengan kampus di Bandung gitu, cuma untuk kepentingan komunikasi mereka aja. Kemudian ada permintaan yang lebih besar karena kalau cuma kepentingan komunikasi mereka aja kan kebutuhannya kan kecil, data aksesnya kan gitu. Nah, itu kan karena mereka cuma pakai oleh dua organisasi institusi, jadi itu free, masih masuk akal. Tapi ketika permintaannya semakin besar, berarti request bandwidth-nya kan semakin tinggi. Nah, untuk menyediakan dan mensuplai request bandwidth tinggi ini, tools, device, hardware-nya itu kan harus di-upgrade, harus di-reset. Nah, itu kan cost semua. Nah, listrik harus lebih nyalanya harus lebih besar. Tadinya cuma nyalain satu server, untuk melayani sekarang Karawang Bandung nggak bisa lagi. Mungkin udah harus 100 server. Itu kan cost semua. Nah, itu juga mungkin faktornya. At the top, the internet backbone, di paling atas, di layer paling atas itu ada internet backbone. Main data routes between core routers on the internet. Loss of redundancy. Jadi paling atas itu ada istilah backbone. Jadi internet backbone. Kayak kita misalkan kita menggunakan backbone yang kita ada di Singapura gitu. Jadi kalau di Singapura bergangguan, kenalah semua di seluruh Indonesia. Nah, seperti itu biasanya gitu. Nah, contohnya gitu. Jadi backbone itu core penghubungnya antara fiber optik satu dengan fiber optik lain, antara titik A dengan titik B. Di seluruh dunia kan banyak backbone. Jadi antara backbone itu kan terhubung. Dan di dalam backbone itu akan turun lagi ke dalam ISP. Antara ISP itu terhubung. Makanya kita bisa terhubung seluruh dunia. Bayangkan kalau backbone itu nggak terhubung dan berhenti di satu area. Misalkan backbone-nya kita cuma ada di kawasan Asia, maka kita cuma akan bisa mengakses informasi yang ada di Asia aja.
Karena backbone Asianya nggak terhubung dengan backbone dari negara lain, misalkan Eropa gitu. Kebayang ya. Nah, ini assignment week 3. Silakan research bisa menggunakan Googling bisa melalui buku ataupun video tentang tier Internet Service Provider. Buatlah tabel penjelasan masing-masing tier ISP yang digunakan di seluruh dunia. Biasanya tuh tier 1, tier 2, dan tier 3. Buatlah contoh tier ISP di Indonesia. Posting jawaban kalian di Google Classroom, di forum, di folder yang sudah saya siapkan. Ada waktunya juga, jangan sampai kelewat. Next, kita ngomongin tentang Internet Technology and Speed. Nah, ini Internet Access Service Level and Bandwidth Choices in the US, United States. Ya, di US dengan di sini sama aja sih, karena kita kan menggunakan device yang sama. Jadi kalau di sana 1 KB per detik, ya di sini 1 KB juga per detik gitu. Kecuali di sini lebih lemot, kabelnya mungkin ya jadi berkurang. Nah, teorinya sama, karena device-nya sama. Yang di awal-awal itu kan telepon modem ya. Nah, itu yang paling pelan banget di zaman dulu gitu. Kalian masih ingat kalau connect ke modem telepon itu cuman bisa ngasih 32 kilobit, saya masih ngerasain itu dulu. Pernah ngerasain itu sampai 56 kilobyte per second, itu aja udah wow, seneng banget di zaman itu. Kadang zaman sekarang juga kadang kita cuma dapat 56 kilobyte per second, tapi tetap enjoy aja gitu kan. Tapi namanya udah beda, mungkin 4G versi 56 kilobyte per second. Nah, telepon modem, cost-nya rata-rata bulannya 10 sampai $25 dulu. Speed yang diberikan cuma seperti ini. DSL, kemudian ada DSL dengan tawaran yang lebih canggih lagi, 20 sampai $30 lebih mahal cost-nya, tapi speed yang tawarkan lebih menjanjikan, 1 sampai 15 megabyte per second. Lalu ada Vios dan kabel internet dan satelit yang menjanjikan speed sampai dengan 300 megabyte per second, tapi akan berbanding lurus juga dengan teknologinya gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Kabel internet itu 35 sampai $199, speednya bisa sampai 300 megabyte per second. Satelit itu 39 sampai 29, tapi speednya lebih lemah. Betul. Satelit itu bisa mengcover area yang jauh lebih luas, tapi speednya nggak bisa dijanjikan stabil karena tadi latensi atau delay-nya itu kan bisa disebabkan oleh banyak gangguan ya, cuaca, banyak faktor lain. Misalkan ada masuk signal dari lain yang mempengaruhi dia juga, sehingga speednya berantakan atau jadi turun. Nah, seperti itu. Sedangkan ketika kita ngomongin kabel internet, kayak direct link tadi di awal gitu, terhubung langsung kok kita gitu, ya nggak ada gangguan apa-apa. Itu speednya lumayan lebih stabil gitu. Lalu tier 1, tier 2, 1,54 megabyte per second sampai 45 megabyte per second. Ini langsung di T1, T3 kalau nggak salah ini di backbone-nya ya. Correct me kalau saya salah ya tentang yang ini. Lalu Internet Technology and Speed. Nah, masih ngomongin juga. Kalian udah nggak asing lagi sih istilah ini. 3G, 4G, 5G, dan sekarang ada 6G, 6G. 3G, third generation, generation ketiga. Sebenarnya G itu generation sih. 3 depannya itu adalah generasi ketiga untuk koneksi internet, untuk speed transfer datanya itu loh, menggunakan teknologi itu generasi ketiga di teknologi transfer datanya. Nah, itu disebut dengan 3G sebenarnya. Jadi bukan G-nya itu mewakili apa enggak, generation sih sebenarnya kata G-nya. Nah, 3G, 3.5G kita kan udah ngerasain ya. Sekarang kan lagi happening-nya adalah 4G di Indonesia. Bentar lagi 5G. Walaupun sudah banyak device yang dijual di sana menggunakan teknologi 5G, tapi kita belum ngerasain. Kita udah beli mahal duluan, tapi ngerasain speed-nya enggak gitu. Saya punya handphone yang udah ada 5G, tapi sampai sekarang masih nungguin. Kapan saya ngerasain 5G ini sampai 1 giga per detik? Wah, enak banget kayaknya. Tuh, ada update di smartphone, 3 giga gitu. 5G 3 detik selesai gitu. Kalau sekarang kan ya 1 jam lah. Kalau semuanya aman, nggak ada gangguan. Kalau tiba-tiba tengah, ya ngulang lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Dan ini ada jenis-jenis koneksinya dan banyak digunakan. Dan sekarang rata-rata kalau zaman dulu ketika kita ngomongin teknologi dan speed internet ini harus butuh tools-tools pendamping untuk downloadnya. Sekarang kan di handphone kita ini kan udah merangkap modem juga ya. Jadi kita nggak butuh modem eksternal. Yang kita butuhkan itu hanyalah router aja. Wi-Fi router aja untuk ke kita sebenarnya. Kitanya sendiri udah punya modem. Jadi smartphone itu sebenarnya udah merangkap modem juga dalamnya. Udah super kompleks sebenarnya teknologinya. Nah, ini wireless network internet access teknologinya. Tentang ngomongin wirelessnya, ada teknologi AC, AD, kalau kalian ngomongin ABGN, ini kan seri Wi-Fi ya.
802.11 itu kan standar internet yang disepakati internasional. Range-nya berapa? Nah, di sini dikatakan bahwa yang paling ABGN itu range-nya adalah 100 meter persegi biasanya. Kalau ngomong 100 meter di sini, 100 meter persegi areanya dia. Jadi dari dia akan mengcover 100 meter persegi di sekitarannya dia gitu. Seri AC AD itu 50 meter, AD itu yang paling awal banget, kurang dari 10 meter aja gitu. Tapi speednya dia up to 7 gig gitu. Walaupun cakupannya lebih kecil banget, tapi dia speednya dia luar biasa gitu. Tapi yang satu yang bisa sampai 100 meter ya speednya dia kecil. Tapi saya rasa 10 mega per detik untuk kita pengguna pribadi ataupun di riset atau sekolah itu udah lebih dari cukup sih. Kecuali kita memang butuh banget research yang luar biasa. Contohnya gini, ketika ada operasi langsung, operasi menggunakan teknologi, dokternya misalkan di Singapura, ruang operasinya ada di Indonesia menggunakan alat robotik seluruhnya. Nah, itu butuh koneksi yang sangat super stabil. Kita nggak bisa ngomong ratusan kilobyte. Megabyte itu harus terjaga secara stabil. Kalau dia butuhnya adalah minimal misalkan ada 10 megabyte per detik, ya itu harus stabil 10 megabyte per detik. Karena bayangkan ketika di sana terjadi delay, dia sudah melakukan pemotongan saraf, lalu dia harus segera menjahit biar sarafnya nggak rusak, terus ada delay. Kebayang kan? Jahitannya gimana, terus hancurnya gimana, nah berantakannya gitu. Nyawa orang ganggu. Nah itu yang beberapa hal mungkin yang berbahaya ketika si internet ini ngedelay. Dan untuk solusi-solusi tersebut kan biasanya antar rumah sakit itu mereka nggak menggunakan wireless, tapi mereka menggunakan fiber optik untuk memastikan bahwa delay tadi nggak akan terjadi. Kalau secara wireless itu pasti akan terjadi. Kalau fiber optik rasanya itu minimalis banget, kecuali fiber optiknya ada yang galiannya ada yang mutusin ya. Udah. Lalu terakhir ada ngomongin WiMAX, Wi-Fi Max. Range-nya juga sama, 30 miles katanya. WiMAX ini 50 sampai 70 kb. Jadi kalau kalian ada ngeliat kayak antena itu di atas itu bulat-bulat itu, nah WiMAX yang biasanya di atas bulat banget itu bisa semua area dapat, kita tinggal connect duduk santai aja kita dapat. Nah itu. Nah, Bluetooth ya di smartphone atau di tools atau bahkan mouse juga kalian udah tahu ya ada Bluetooth itu koneksi juga untuk split data. Dan di awalnya kan cuma untuk komunikasi typing aja orang ngetik keyboard, mouse gitu kan. Sekarang Bluetooth itu juga banyak dipakai untuk pertukaran data, dan generasi kelima sekarang kan untuk pertukaran datanya udah semakin cepat gitu. Biasanya pakai smartwatch dan smartphone-nya itu koneksikan by Bluetooth atau yang menggunakan TWS atau earbuds gitu buat yang pengganti headset itu kan yang sekarang menggunakan teknologi Bluetooth juga enak, jadi minimalis delay. Kalau yang jelek biasanya masih ngedelay di layar, mulutnya udah cuap-cuap, di kita belum, begitu dia diem di kita baru suaranya nyampe gitu. Itu nggak enak, nggak gitu enak sih sebenarnya. Apalagi kalau untuk live conference. Nah, simple, cuman itu aja materi kita hari ini, ringan banget. Tapi balik lagi, assignment kita adalah silahkan research, googling, bisa melalui buku atau video yang kalian ketahui tentang tier internet service provider. Tugas kalian cuma 2. Buatlah tabel penjelasan masing-masing tier ISP yang digunakan di seluruh dunia. Tier 1, tier 2, tier 3 itu maksudnya apa dan seperti apa. Lalu buatlah contoh tier ISP yang ada di Indonesia 1, 2, 3 yang kalian ketahui. Posting jawabannya di Google Classroom, ada deadline-nya sampai besok. Buat kalian yang kalau kalian masih ada pertanyaan, yang bingung, saya juga sudah siapkan foldernya di Google Classroom. Silahkan tanyakan sana, nanti saya akan berikan jawabannya di sana. Semoga bermanfaat, dan kita bertemu lagi di sesi video berikutnya. Thank you.